Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi yang berkaitan tentang mata kuliah fisika modern pertemuan yang kedua, yaitu relativitas Galileo. Dalam hal ini kita akan bahas pertemuan ini kita akan bahas dua materi, yakni tentang konsep relativitas, dan yang kedua tentang percobaan Michelson-Morley. Ya. Nah, ini kita akan bahas, ada dua. Jadi tentang teori relativitas sudah dijelaskan mungkin kemarin oleh Ibu Pujianti apa itu konsep relativitas. Jadi dalam fisika modern ada namanya konsep relativitas, di mana satu peristiwa atau kejadian itu diamati atau diobservasi oleh dua pengamat, ya. Ada pengamat diam dan ada pengamat yang bergerak. Jadi kalau kita bahas tentang konsep relativitas, jadi gerak itu bersifat relatif. Gerak bersifat relatif, ya. Ya. Jadi misalnya ada sebuah mobil. Ini kita misalkan ini mobil. Ya. Kemudian mobil ini bergerak. Ini ada sebuah batu atau pohon misalnya. Pohon. Dan ini tanah. Ya. Ini tanah. Nah. Jadi kemudian ada ini pohon. Pohon ini diam di atas tanah. Mobil ini bergerak. Nah, misalnya kecepatan mobil ini 10 meter per sekon misalnya. Ya. Nah, jadi ketika kemudian di dalam mobil ini bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Pertanyaannya, berapakah kecepatan mobil menurut tanah? Ya. Jadi pertanyaannya, berapakah kecepatan mobil menurut tanah? Ya. Kemudian yang kedua, berapakah kecepatan mobil menurut sopir yang ada dalam mobil? Nah, jadi kecepatan mobil menurut sopir. Nah, jadi kalau kita melihat di sini, peristiwanya itu sama, tapi pengamatnya yang berbeda. Yaitu peristiwanya mobil, pengamatnya itu tanah, dan sopir, ya. Nah, sekarang bagaimana kita akan menghitung, ya? Menghitung kecepatan mobil menurut tanah, yaitu sebesar 10 meter per sekon. Sebesar 10 meter per sekon, karena tanah ini sebagai kerangka acuan atau pengamat yang diam, pengamat yang diam terhadap mobil, sehingga kecepatan mobil menurut tanah adalah 10 meter
per sekon. Kecepatan mobil menurut sopir, nah ini yang perlu kita hati-hati. Ya, ini kira-kira berapa? Mobil dengan sopir itu bergerak bersama-sama ya. Jadi kalau mobilnya bergerak, otomatis sopir ikut bergerak. Mobil diam, sopir juga ikut diam. Arti kecepatan mobil menurut sopir adalah 0 meter per sekon. Ya. Padahal sama-sama mobil yang jadi peristiwa, tapi pengamatnya berbeda. Nah, inilah yang disebut dengan konsep relativitas. Ya, di mana suatu benda itu bergerak memiliki kecepatan yang berbeda menurut pengamat yang diam dan pengamat yang bergerak. Baik. Nah, dalam hal ini untuk mempermudah proses pemahamannya, maka kita gunakan pengamat diam dan pengamat bergerak sebagai istilahnya. Jadi pengamat diam dan pengamat bergerak. Kita tuliskan pengamat diamnya ini O. Kita tuliskan O. Ini biasanya tanah atau bisa juga bumi. Nah, kemudian ada juga pengamat bergerak. Nah, ini kita tulis sebagai O aksen. O aksen ini biasanya ada mobil, ya ini pesawat, dan lain-lain. Nah, tergantung dari soal nanti yang akan kita gunakan. Nah, untuk kejadian bagaimana atau peristiwa itu biasanya ya kita macam-macam ya, bisa mobil juga bisa kereta api dan lain-lain, tergantung dari apa yang akan ditanyakan. Nah, untuk lebih memudahkan maka kita gunakan namanya koordinat. Koordinat ini koordinat posisi ya. Koordinat posisi di mana kita gambarkan ini adalah pengamat O aksen O, ini pengamat O. Ini sumbu Y, ini X, ini Z. Ya. Kemudian ada pengamat ini O aksen, yaitu pengamat yang bergerak. Ini Z aksen. Aksen ini untuk membedakan mana yang pengamat O. Ini pengamat bergerak, lambangnya O aksen, ya. Kemudian ini pengamat diam, lambangnya O. Nah, kemudian kita tuliskan ini Y aksen, ini X aksen, ini Z aksen. Nah, untuk mengetahuinya, maka kita bisa, ini peristiwa misalnya, ini peristiwa apa saja, mungkin kejadian atau benda. Jarak antara peristiwa atau kejadian dengan sumbu sumbu X ya, pada sumbu X untuk koordinat O aksen itu sebesar X aksen. Nah, kemudian jarak antara kejadian dengan O ini kita tulis EX ya, karena sama-sama dia di sumbu X. Nah, karena pengamat O aksennya bergerak maka dia memiliki kecepatan, tulis V, bergerak selang waktu T misalnya. Maka jarak atau perpindahan O aksen terhadap O ini sejauh V kali T ya, V kali T, sehingga kita bisa mendapatkan persamaan
Persamaannya yaitu persamaan koordinatnya yaitu X sama dengan X aksen ya. Tadi X ini, X yang ini itu sama dengan X aksen plus VT ya. Nah, inilah yang disebut dengan koordinat Galileo. Koordinat Galileo untuk posisi, ya. Baik, seperti itu. Untuk materi ini semoga bisa dipahami. Ini sebagai dasar yang harus dikuatkan dulu ya, oleh adik-adik supaya nanti ketika membahas tentang koordinat Lorentz atau transformasi Lorentz atau teori relativitas khusus, maka adik-adik bisa mengetahuinya dengan baik. Jadi saran saya nanti materi ini diulang lagi dibaca, diulang lagi dilihat, sehingga pemahamannya akan semakin kuat untuk materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.